Haleluya, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Senin tanggal 21 April 2025. Kembali saudara di dalam suasana yang indah ini dan sejuk sekali. Kita mau bersyukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diajak untuk mengatakan kebenaran. Bacaan itu di hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dilanjutkan dengan 22 sampai dengan 32 dan Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita saudara pasti tak terlepas dari berita-berita hoax. Berita hoax ini pun saudara telah terjadi pada zaman Yesus. Lihat kita di dalam Injil hari ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Matius 28 ayat 11 sampai dengan 14. Inilah kehidupan sosial dan politik dalam sehari-hari di depan kita saudara. Kita semua terpaksa percaya akan berita-berita yang kita dengar. Berita-berita yang beredar dan membuat kita panik, takut. Ternyata saudara, berita itu hoax. Kita lihat hoax yang disebarkan oleh serdadu-serdadu tersebut setelah mendapat imbalan saudara. Apa yang terjadi? Dampak apa yang terjadi dengan berita bohong yang disebarkan oleh serdadu itu? Dampaknya saudara masih ada orang-orang Yahudi juga saat ini dengan saudara-saudara kita yang di luar sana yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Maka yang terjadi dengan hoax yang disebarkan serdadu menimbulkan perpecahan, menipu karena syarat dengan kebohongan. Bangsa Yahudi sampai saat ini saudara masih tak percaya kepada kemesiasan Yesus sehingga mereka masih menanti-nanti kedatangan Mesias. Untuk saat sekarang, hoax ini berdampak sekali saudara. Keraguan bagi kalangan sendiri bahwa Yesus yang Tuhan kok mati. Banyak mereka-mereka yang pada dasarnya membenci Yesus saudara semakin gencar memperdebat akan kebohongan ini. Bagaimana sikap kita terhadap berita hoax ini? Kita harus menyaringnya saudara. Kita harus menyaring terlebih dahulu mencari kebenaran akan berita itu. Jika tidak benar, janganlah kita sebarkan. Jika benar, baiklah dengan baik, dengan bijak kita boleh sebarkan. Bagaimana pula sikap kita terhadap berita yang disampaikan oleh serdadu ini saudara? Kita yang mengimani Yesus yang adalah Tuhan haruslah tetap percaya dan mengamini akan berita kesaksian Maria Magdalena dan para murid akan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dan kita pun saudara mau bangkit dari kehidupan kita yang berdosa karena dosa-dosa kita telah ikut dikubur bersama Tuhan Yesus. Dengan kebangkitannya kita bangkit dengan kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian yang mengimani Dia, Yesus Tuhan, dengan percaya apa yang disampaikan, yang disaksikan oleh Maria Magdalena, bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Kita mau hidup ini selalu diisi dengan kebersamaan Tuhan Yesus saudara. Kita mau mengisi menjalani hidup ini bersama-sama Yesus sehingga tak ada lagi ketakutan di dalam diri kita. Kita dapat menemukan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari seperti dalam kenangan cinta masa lalu dan kegembiraan cinta masa kini. Kita semua diajak untuk mengatakan kebenaran saudara, menjauhi hoax. Kita pun mau seperti Maria Magdalena yang dengan lantang bersuara, bersaksi akan kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Kita pun diajak untuk dapat bersaksi
bahwa Yesus Tuhan sudah bangkit. Yesus bangkit dan mau mengisi kehidupan kita. Karena kita diutus untuk mewartakan Kristus yang bangkit mulia. Kita diutus bersaksi dalam hidup sehari-hari tanpa takut. Inilah amanat agung yang diberikan Yesus kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Takutkah kita menjalani amanatnya ini, saudara? Dikatakan Yesus, jangan takut. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Mari saudara-saudara, kita mau menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan suara lantang saudara, dengan tanpa ketakutan saudara, kita mau lantangkan akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan yang telah bangkit dengan jaya memenangkan maut, dan kita pun yang percaya beroleh keselamatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.